Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan ya di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan ya anak, 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya anak-anak. Nah, sebelumnya langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing ya anak-anak. Nah, selesai berdoa, Ibu akan memasuki materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu materi hari ini kita akan membahas potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Nah, kalian sudah siap semua nih? Sudah menyiapkan buku pembelajaran hari ini? Ayo ya, siapkan ya anak-anak, tetap semangat ya di rumah, walaupun kita pembelajaran daring. Nah, Ibu akan membacakan kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini dan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, Ibu akan membacakan KD atau kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini. Sebelum masuki materi pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakannya ya anak-anak. KD kita pada pembelajaran hari ini yaitu KD 3.1. Yang mana KD 3.1 yaitu memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, yang KD 4.1 yaitu menyajikan hasil telaah konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan antar ruang di Indonesia terhadap pengaruhnya dalam kehidupan manusia di Indonesia dalam aspek ekonomi, budaya, distribusi, dan pendidikan. Nah, itu tadi kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui potensi sumber daya alam dan potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan potensi sumber daya alam dan potensi kemaritiman di Indonesia beserta contohnya. Yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh penyebaran potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang ada di Indonesia. Yang keempat, siswa mampu membuktikan cara menjaga kelestarian potensi sumber daya alam dan potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, itu tadi ya. Nah, kita akan membahas materi pada hari ini yaitu dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu potensi sumber daya alam di Indonesia, dan yang kedua potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi. Semoga kalian semua tetap semangat ya anak dalam pembelajaran hari ini. Nah, mengingat potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia sangatlah melimpah. Nah, sebelum Ibu membahas materi kita pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam sendiri merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang digunakan oleh makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sumber daya alam sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Nah, ada 3 macam jenis sumber daya alam. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan pembentukannya, yang dibagi sendiri menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang kedua, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya yaitu dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Nah, sumber daya alam abiotik terdiri dari makhluk atau benda-benda yang tidak hidup, sedangkan sumber daya alam biotik terdiri dari makhluk-makhluk hidup yang ada benda hidup. Nah, ketiga, sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Sumber daya alam berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 2 kembali. Nah, yang pertama yaitu sumber daya alam yang berdasarkan
perairan. Yang kedua, sumber daya alam yang ada di darat. Nah, itu tadi sekilas Ibu jelaskan tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Nah, kita memasuki materi kita pada pembelajaran hari ini, yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Pokok bahasan pertama tadi kan sudah Ibu jelaskan, yaitu potensi sumber daya alam. Yang Ibu singkat jadi potensi SDA. Nah, potensi SDA sendiri Ibu pertama akan menjelaskan yaitu hutan. Nah, hutan merupakan suatu ekosistem daratan yang menyediakan oksigen, kayu, dan tempat tinggal bagi beragam jenis flora dan fauna. Nah, hutan sendiri, dalam hutan kan terdapat flora dan fauna yang begitu beragam. Hutan juga memiliki manfaat. Yang pertama, manfaat hutan yaitu sebagai menyimpan air hujan, yang dimana hutan sendiri memiliki flora atau pohon yang begitu tinggi dan akar-akar yang panjang, sehingga akar-akar tersebut yang bisa menyerap air hujan agar tidak terjadinya banjir. Nah, manfaat hutan yang kedua yaitu sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan, yaitu flora dan fauna. Nah, beragam sekali kan di hutan, banyak sekali fauna dan hewan yang berbagai jenis yang ada di hutan, yang perlu kita lestarikan ya anak-anak. Terus manfaat yang ketiga yaitu mencegah terjadinya banjir ataupun erosi tanah yang disebabkan oleh akar-akar hutan itu tadi, akar di pohonnya itu tadi dapat mencegah terjadinya banjir. Nah, yang keempat, manfaat hutan yaitu sebagai paru-paru dunia. Hutan sendiri di Indonesia begitu banyak. Baik anak-anak, di sini Ibu ada contoh jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia. Contoh jenis hutan yang pertama yaitu hutan musim. Nah, di hutan musim sendiri ini sering kita jumpai di daerah wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, yang dimana hutan musim ini berada di wilayah yang memiliki musim kemarau yang cukup lama. Itu salah satu cirinya, sehingga nanti pada daun-daun di pohon itu nanti ketika musim kemarau itu gugur anak-anak. Nah, sehingga pohonnya itu tidak memiliki daun sama sekali, seperti gambarnya itu ya anak-anak. Daunnya akan gugur sendiri. Dari peristiwa itu sering terjadi ketika musim kemarau, sehingga dinamakan hutan musim anak-anak. Nah, contoh yang kedua yaitu hutan sabana. Nah, hutan sabana ini sering kita jumpai di wilayah Nusa Tenggara yang memiliki ciri-ciri, salah satunya yaitu perbedaan kondisi di musim hujan dan musim kemarau, di mana di musim kemarau itu nantinya rumput-rumput di hutan sabana ini kering, yang seperti gambar yang nomor 2 itu anak-anak. Dan ketika di musim hujan nanti tumbuh warna hijau itu rumputnya anak-anak. Nah, di hutan ini banyak sekali berbagai jenis hewan yang hidup di hutan sabana. Terus yang contoh yang ketiga yaitu hutan hujan tropis. Nah, di hutan hujan tropis ini sering kita jumpai di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, di hutan hujan tropis ini memiliki ciri-ciri hutan yang atau pohon yang menjulang tinggi gitu anak-anak, seperti gambarnya itu ya kan warna hijau, terus hutannya itu tinggi-tinggi dan daun-daunnya itu lebat, sehingga hutan hujan tropis ini sering digunakan sebagai paru-paru dunia yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi contoh hutan yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, kita tadi sudah membahas potensi sumber daya alam. Yang pertama yaitu hutan. Nah, Ibu akan memasuki potensi sumber daya alam yang kedua yaitu air. Air sendiri merupakan sebagai suatu sumber utama yang sering digunakan oleh makhluk hidup dalam kebutuhan sehari-hari seperti minum,
mandi, mencuci, maupun lain sebagainya. Itu sumber utama air. Nah, air sendiri di sini Ibu menjelaskan atau macam-macam air. Yang pertama yaitu air hujan. Nah, air hujan sendiri merupakan atau termasuk sebuah partisipasi yang berwujud cairan yang turun dari setiap wilayah tertentu dengan curah hujan. Nah, curah hujan tinggi maupun rendah. Seperti ini ya anak-anak gambarnya, yaitu gambar air hujan, yaitu ada tetesan yang turun. Nah, yang kedua yaitu air danau. Air danau sendiri merupakan sebuah cekungan yang dipenuhi oleh air di dalamnya. Nah, air danau sendiri berasal dari air mata air, air sungai, maupun air hujan. Seperti gambar ini ya Nana, itu termasuk air danau. Nah, air yang ketiga, macam air yang ketiga yaitu air sungai. Nah, air sungai sendiri merupakan air yang mengalir dari daratan menuju ke laut yang berawal dari wilayah yang tinggi, yaitu wilayah yang hulu, hingga ke wilayah yang lebih rendah, ke hilir. Seperti gambar di sini ya anak-anak, itu dari contohnya ini gambar air sungai yang dari daratan tinggi kemudian ke daratan rendah, yang lebih rendah. Itu namanya air sungai anak-anak. Nah, itu tadi penjelasan yang kedua, potensi SDA air. Nah, yang ketiga potensi SDA yaitu tambang atau barang tambang. Nah, potensi SDA yang ketiga, barang tambang ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Karena barang tambang itu termasuk sumber yang sering digunakan secara terus-menerus sehingga akan cepat habis. Itu namanya sumber tambang. Barang tambang sendiri yang ada di Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki barang tambang yang melimpah. Selain salah satunya barang tambang yang ada di Indonesia yang begitu melimpah yaitu emas. Emas di Indonesia sangatlah banyak. Sering kita jumpai barang tambang emas, yaitu ya yang sering kalian jumpai di atau perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh ibu-ibu kalian maupun saudara-saudara perempuan kalian. Itu emas, barang tambang emas ya anak-anak. Sehingga barang tambang emas itu dikelola oleh perusahaan-perusahaan luar negeri yang namanya yaitu PT Freeport, yang seperti ini perusahaannya. Baik, Ibu akan menjelaskan yaitu barang tambang. Ibu jelaskan yaitu minyak bumi dan gas alam. Nah, minyak bumi dan gas alam ini termasuk penambangan yang sering kita gunakan atau sumber utama yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang pada industri, transportasi maupun rumah tangga yang sering digunakan yaitu minyak bumi dan gas alam. Nah, ini ada contoh persebaran sumber daya alam yaitu minyak bumi dan gas alam yang ada di Indonesia. Banyak sekali persebarannya minyak bumi dan gas alam, penambangannya. Nah, tambang yang kedua yaitu batu bara. Batu bara sendiri digunakan untuk sumber energi listrik. Nah, batu bara sendiri memiliki banyak sekali manfaatnya ya anak-anak. Nah, di sini persebaran batu bara yaitu yang berada di Kalimantan Timur dan Sumatera. Di sana banyak sekali penambangan batu bara. Seperti di sini ya, gambar di samping kan terdapat penambangan batu bara itu yang hitam-hitam itu namanya batu bara ya anak-anak. Nah, barang tambang yang ketiga yaitu pasir besi. Nah, pasir besi sendiri merupakan atau sering digunakan pada industri semen maupun logam besi, sehingga pasir besi ini sering kita gunakan dalam kebutuhan untuk membangun rumah. Nah, pasir besi sendiri ini persebarannya itu berada di Cilacap dan Sumatera. Di sana banyak sekali persebaran pasir besi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, barang tambang yang ketiga
ketiga yaitu bauxit. Bauxit sendiri merupakan atau termasuk bahan tambah yang sering dimanfaatkan untuk pembuatan aluminium dan bisa digunakan untuk logam maupun keramik. Nah, bauxit sendiri persebarannya itu berada di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Di sana banyak sekali bauxit, seperti gambar di sini ya anak-anak. Itu contohnya bauxit yang warna orange kecoklatan, itu namanya bauxit. Ya anak-anak, itu tadi Ibu sudah menjelaskan pokok bahasan yang pertama, yaitu potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, sekarang Ibu memasuki pokok bahasan kedua kita, yaitu potensi kemaritiman. Ibu di sini menjelaskan potensi kemaritiman di Indonesia yaitu 3 macam ya. Yang pertama kita akan membahas perikanan. Perikanan sendiri di Indonesia penghasil yang terbesar atau paling banyak ya anak-anak. Sekitar 6,5 juta ton per tahunnya, yaitu perikanan laut, hasil laut yang ada di Indonesia. Nah, perikanan di Indonesia itu dibedakan menjadi 2 macam anak-anak. Yang pertama yaitu perikanan tangkap dan yang kedua perikanan budidaya. Nah, di dalam perikanan tangkap sendiri sering kita jumpai yaitu perikanan yaitu tangkap langsung di laut. Nah, perikanan tangkap langsung di laut itu seperti ikan-ikan yang ada di Indonesia yaitu ikan salmon, ikan tuna, yang ikan besar-besar itu anak-anak. Itu termasuk di perikanan tangkap penghasil laut ya. Terus yang perikanan budidaya yaitu merupakan atau termasuk perikanan yang dibudidayakan oleh manusia yang ada di sekitar wilayah kalian semua. Sering kita jumpai yaitu budidaya ikan lele, ikan mujair, maupun budidaya ikan-ikan hias yang sering kita jumpai, itu termasuk perikanan budidaya. Kita baik anak-anak, kita memasuki potensi kemaritiman yang kedua, yaitu mangrove atau hutan mangrove. Nah, hutan mangrove sendiri merupakan jenis hutan yang berada di rawa atau wilayah pesisir pantai. Nah, dalam wilayah pesisir pantai, hutan mangrove ini atau terpengaruh oleh pasang surut air laut. Nah, hutan mangrove sendiri yang di Indonesia potensinya yaitu sekitar 3 juta hektar, yang dimana banyak sekali potensi-potensi hutan mangrove yang di Indonesia. Nah, hutan mangrove sendiri memiliki banyak sekali manfaatnya anak-anak. Yang pertama, manfaat hutan mangrove yaitu mencegah abrasi atau erosi laut ya. Nah, kenapa hutan mangrove dapat mencegah abrasi? Sebab dari akar-akar hutan mangrove itu sendiri bisa menghalau atau mencegah abrasi laut yang masuk ke pesisir pantai anak-anak, daerah pesisir pantai itu. Yang kedua, manfaat hutan mangrove yaitu sebagai tempat tinggal hewan-hewan kecil. Nah, yang dimana akar-akar hutan mangrove sendiri yang begitu banyak bergerombol di dalam laut itu bisa digunakan sebagai tempat persembunyian hewan-hewan kecil itu tadi anak-anak. Terus manfaat hutan mangrove yang ketiga yaitu sebagai tempat pariwisata. Nah, sebagai tempat pariwisata sendiri, ini hutan mangrove sudah dikembangkan di Indonesia. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang adanya hutan mangrove sendiri. Nah, sering kita jumpai hutan mangrove sendiri ketika pasang surut air laut. Itu akan terlihat sangat indah hutan mangrove di Indonesia. Nah, yang manfaat keempat yaitu sebagai penghasil kayu. Kayu hutan mangrove sendiri bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, di sini ada contoh gambar hutan mangrove yang ada di Indonesia. Nah, akar-akarnya begitu banyak anak-anak, itu digunakan sebagai tempat persembunyian hewan-hewan kecil. Baik, kita memasuki potensi kemaritiman yang ketiga yaitu terumbu karang. Nah, terumbu karang sendiri merupakan kumpulan karang-karang yang menjadi tempat tinggal hewan bagi banyak biota laut yang berukuran kecil. Nah, apa ini terumbu karang sendiri kan banyak sekali itu biota-biota kecil yang sebagai tempat tinggalnya. Salah satunya jenis ikan yang sering kita
jumpai atau sering kita lihat, yaitu banyak sekali ikan-ikan hias kecil-kecil gitu yang kita bisa lihat itu di film, yaitu ikan Nemo. Kan banyak sekali tuh ikan yang warna oranye-oranye kecil itu yang berada di terumbu karang. Nah, manfaat terumbu karang sendiri juga memiliki banyak sekali manfaat. Selain sebagai tempat tinggal hewan-hewan atau biota laut kecil-kecil itu tadi, terumbu karang juga bermanfaat sebagai tempat pariwisata loh. Nah, terumbu karang sebagai tempat pariwisata itu banyak sekali tempat pariwisata yang mengadakan melihatnya terumbu karang yang ada di dasar laut yang begitu indah. Nah, selain sebagai tempat pariwisata, terumbu karang juga memiliki manfaat sebagai penelitian. Banyak sekali penelitian atau para ilmuwan yang meneliti terumbu karang yang digunakan dalam penelitiannya. Iman terumbu karang di Indonesia yaitu sekitar 284,3 ribu kilometer. Itu potensi terumbu karang yang ada di Indonesia. Nah, seperti gambar di samping ini ya anak-anak, itu contohnya potensi terumbu karang yang ada di Indonesia. Banyak sekali. Nah, ini sangatlah indah di dasar laut. Itu namanya terumbu karang. Nah, sebelum itu Ibu ada cara untuk melestarikan potensi sumber daya alam maupun potensi kemaritiman di Indonesia. Cara yang pertama yaitu tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Nah, yang cara kedua yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, cara yang pertama yaitu tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Kenapa kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan? Sebab pohon itu sangatlah berpotensi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, sebagai penghasil kayu maupun sebagai paru-paru dunia. Itu hutan atau pohon yang sering harus kita rawat atau kita jaga. Nah, yang kedua tadi kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita sebagai generasi muda atau sebagai makhluk hidup, janganlah sering membuang sampah sembarangan. Itu nantinya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita atau menyebabkan lingkungan kotor. Terus cara melestarikan yang ketiga yaitu janganlah membuang sampah di sungai. Nah, jangan membuang sampah di sungai itu nanti dapat menyebabkan banjir, sehingga air sungai kan mengalir. Nanti sampah-sampah itu tertumpuk di pembuangan sampah yang dibuat mengalir sungai itu tersumbat, sehingga terjadinya banjir yang di salah satu wilayah itu tadi, wilayah tertentu. Jadi janganlah kita untuk membuang sampah di sungai. Terus cara melestarikan yang keempat yaitu menanam pohon kembali. Nah, cara menanam pohon kembali yaitu dari hutan-hutan gundul yang sering kita jumpai ditebang itu, kita harus menanamnya kembali agar di Indonesia itu tidak agak kekurangan oksigen maupun kita dapat melestarikan lingkungan. Paham anak-anak? Nah, itu tadi Ibu sudah membahas materi kita potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Pokok bahasan pertama kita tadi sudah potensi sumber daya alam. Pokok bahasan kedua kita sudah potensi kemaritiman. Nah, itu tadi, dan cara melestarikan potensi-potensi tadi. Nah, potensi-potensi di Indonesia itu sangatlah beragam. Jangan sampai kita merusaknya. Kita perlu menjaganya dan melestarikannya sebagai generasi penerus bangsa. Nah, Ibu sedikit ada cuplikan potensi sumber daya alam maupun potensi kemaritiman di Indonesia setelah ini.
Nah, anak-anak, itu tadi kan sebuah contoh video yang menjelaskan yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang ada di Indonesia begitu melimpah dan sangatlah indah anak-anak. Nah, itu tadi kita patutnya untuk menjaga dan melestarikannya. Nah, semua materi yang Ibu sampaikan hari ini sudah Ibu jelaskan. Semoga materi hari ini dalam pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian dan dapat mudah dipahami. Jadi, dari materi hari ini dapat disimpulkan bahwa sebagai manusia harus tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Sebagai generasi muda harus menjadi contoh untuk menjadi penggerak merawat lingkungan dan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, itu anak-anak kesimpulan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini semoga pembelajaran dan pemaparan Ibu yang begitu Ibu jelaskan dan mudah dipahami oleh kalian semua dalam memahami potensi sumber daya alam dan potensi kemaritiman di Indonesia. Oke, baik anak-anak, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, itu penting bagi kelancaran untuk berpikir, dan jangan lupa ketika keluar rumah untuk melakukan protokol kesehatan sehingga kita terbebas dari virus-virus yang beredar saat ini. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.